Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disaptika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas saya. Adapun judul yang saya angkat yaitu tentang penerapan model pembelajaran tipe tutor sebaya untuk meningkatkan hasil belajar sosiologi siswa kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 1 Sampaga tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Pendidikan adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang diperoleh dari pendidikan, baik tentang keterampilan, kepribadian, nilai sikap, pengetahuan, dan lain sebagainya menurut Sobur 2015. Dalam hal ini, belajar adalah mengubah kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor untuk meningkatkan taraf hidup siswa sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan yang Maha Esa, Benjamin Bloom dan Zahin Dartika. Jadi, belajar merupakan suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap. Guru merupakan salah satu komponen manusia dalam proses pembelajaran yang ikut serta dalam usaha membentuk sumber daya manusia yang kompeten di bidang pendidikan. Adapun rumusan masalah yaitu satu, bagaimana penerapan model pembelajaran tutor sebaya dapat meningkatkan hasil belajar sosiologi pada siswa kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 1 Sampaga. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran tutor sebaya dapat meningkatkan hasil belajar sosiologi pada siswa kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 1 Sampaga. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Menurut Sukayati 2008 adalah inovasi dalam hal ini guru mencoba mengubah, mengembangkan, dan meningkatkan gaya mengajarnya agar mampu dan melaksanakan model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kelas zaman. Pengembangan kurikulum di tingkat kelas dan sekolah. PTK dapat dimanfaatkan secara efektif oleh guru untuk mengembangkan kurikulum. Hasil dari PTK akan sangat bermanfaat jika digunakan sebagai sumber masukan untuk mengembangkan kurikulum baik di tingkat kelas maupun sekolah. Menurut Cole dan Knowles, manfaat penelitian tindakan kelas adalah dapat mengarahkan para guru untuk melakukan kolaborasi, refleksi, dan bertanya satu dengan yang lain dengan tujuan tidak hanya tentang program dan metode mengajar, tetapi juga membantu para guru mengembangkan hubungan personal. Selanjutnya, kajian pustaka dan hipotesis tindakan. Model pembelajaran tutor sebaya adalah pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan agar tujuan atau kompetensi dari hasil yang diharapkan akan cepat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Tutor sebaya merupakan bagian dari cooperative learning atau belajar bersama. Pembelajaran cooperative learning merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan peserta didik bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif adalah sebuah grup kecil yang bekerja sama sebagai sebuah tim untuk memecahkan masalah, solve problem atau problem solving, melengkapi latihan, complete a task, atau mencapai tujuan tertentu, accomplish a common goal. Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa peserta didik akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Selanjutnya yaitu tutor sebaya merupakan sumber belajar. Selain guru, kita juga mampu belajar dengan teman kelas yang lebih pandai dari kita. Tutor sebaya adalah suatu pembelajaran yang menjadi guru adalah teman kita sendiri pada umumnya. Nah, kalau biasanya guru adalah lebih tua dari muridnya, guru kita ini
lebih mudah. Dengan menggunakan motor sebaya, diharapkan setiap anggota lebih mudah dan leluasa dalam menyampaikan masalah yang dihadapi, sehingga peserta didik yang bersangkutan dapat terpacu semangatnya untuk mempelajari materi ajar dengan baik, karena dengan bantuan teman sebaya dapat menghilangkan kecanggungan bahasa dari teman sebaya. Jadi kita lebih mudah memahami materi yang diajarkan oleh teman sendiri. Nah, hipotesis tindakan. Berdasarkan teori-teori dan kerangka berpikir sebagaimana telah diuraikan di atas, maka berikut dapat dijadikan hipotesis dirumuskan sebagai berikut. Jika model pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien, maka hasil belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi akan meningkat. Selanjutnya, model penelitian. 1. Setting dan subjek penelitian. Waktu penelitian. Penelitian akan dilaksanakan pada semester ganjil, yaitu semester 1. Lokasi penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sampaga, tepatnya di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Subjek penelitian. Dalam penelitian ini yaitu yang akan diteliti kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Sampaga yang sebanyak satu kelas berjumlah 35 siswa, jumlah laki-laki 10 orang dan perempuan 25 dengan karakteristik yang berbeda-beda, mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Rencana tindakan. Adapun rencana tindakan mengunjungi sekolah SMA Negeri 1 Sampaga, memasuki ruangan kelas 11 IPS 1 atau jika masih online melakukan via virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, mencari data-data terkait jumlah siswa laki-laki dan perempuan, mencari masalah yang ada di dalam kelas, menemukan masalah yang ada di dalam kelas yaitu kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi, menerapkan solusi terbaik dengan model pembelajaran tutor sebaya, konsultasi dengan pembimbing, menyusun proposal. Persiapan, susunan RPP sesuai dengan judul penelitian, menyiapkan materi, menentukan materi yang disampaikan, menentukan model pembelajaran, membuat RPP, membuat lembar observasi, mempersiapkan catatan di lapangan. Pelaksanaan tindakan, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan materi, membagi kelompok, memilih salah satu anggota kelompok yang dianggap mampu dan menguasai materi pembelajaran, melakukan diskusi, refleksi, mengevaluasi model, dan lembar observasi. Evaluasi dan refleksi. Pada tahap evaluasi, peneliti melakukan evaluasi terhadap aktivitas siswa saat pelaksanaan pembelajaran dengan model tutor sebaya. Hasil observasi ini dijadikan peneliti sebagai refleksi untuk menyusun rencana pada siklus berikutnya. Pada tahap refleksi, peneliti berupaya untuk menganalisis penjelasan dan menyimpulkan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan. Terdapat beberapa hal yang diperhatikan dalam tahap refleksi, yakni kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat, kekurangan yang ada pada saat proses pembelajaran, kemajuan yang telah dicapai oleh siswa, rencana tindakan pembelajaran di masa yang akan datang.